Oke guys, kita sudah selesai tadi makan. Nah, dan sekarang kita lanjut mau review satu lagi, ada executive suite. Nah, seperti apa nih penampakan, kita mau lihat langsung yuk. Wow. Nah, di sini langsung ada satu kamar mandi. Satu kamar mandi, ini khusus untuk buang air aja. Jadi cuma ada kloset sama ada wastafel. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada hiasan-hiasannya juga, ada beberapa wall decor di sini. Dan pastinya juga ada AC. Nah, ini ternyata semacam itu ya, ada dua ruangan di dalam satu kamar ini. Ini untuk ruang santai, untuk ruang kumpul-kumpul. Nah, cocoknya di kamar ini kalau kita datang sama keluarga atau sama teman-teman. Nah, cocok kita pesan kamar di sini executive suite. Terus ada juga meja untuk makan, untuk santai. Ada tempat untuk menyiapin minuman, makanan. Di sini ada kulkasnya juga, ada termos dan air minum, ada pengharum ruangan di situ. Kemudian juga pastinya ada TV di sini yang cukup luas juga. Jadi kalau mau bersantai sambil nonton, sambil ya ngobrol-ngobrol sama teman sama keluarga itu oke di sini. Karena ruangannya nyaman, ada AC tersendiri, pintu ditutup, jadi lebih kerasa privasinya lebih dapat. Nah, kita langsung lanjut, kita mau lihat nih kamarnya. Nah, kita masuk ke kamarnya. Ini ada pintunya sendiri, jadi kalau misalnya kita di kamar nggak mau diganggu, terlalu berisik di luar, kita bisa tutup. Kita bisa di kamar lebih enak, lebih private. Terus di sini ada kamar mandi lagi khusus untuk kita mau mandi, bisa di sini. Kalau tadi kamar mandinya lebih kecil, yang ini lebih besar. Ada shower, terus ada bathtubnya juga. Ada beberapa fasilitas lainnya seperti hair dryer, sikat gigi, sabun mandi, handuk juga ada di sini. Nah, terus tepat di depan kamar mandinya ada lemari baju untuk menyimpan baju. Kita lihat di sini ada gantungannya juga. Seperti ini. Nah, ini juga kurang lebih sama. Cukup luas lemarinya, jadi bisa menyimpan banyak barang di sini. Kita lanjut. Nah, kita mau lihat nih. Ternyata di sini juga ada TV-nya. Jadi kalau kita di kamar bosen, bisa nih langsung ngeliat TV. Di depan juga ada. Di sini jauh lebih lengkap daripada tipe kamar yang lainnya. Dan untuk bednya juga luas, nyaman juga untuk keluarga. Mungkin kalau kita mau kurang nih bednya, bisa mau nambah extra bed bisa. Terus dilihat ini ada beberapa sofa dan juga ada meja-meja di sini. Ada meja untuk kerja, terus meja rias di sini. Kalau misalnya mau dandan, mau melakukan aktivitas lain di sini bisa. Ada sofanya juga. Nah, kita mau lihat sekarang di balik tirai ini ada apa. Wah, ternyata ada pemandangannya. Ternyata nggak ada balkonnya, jadi kita cuma bisa sampai sini, bisa langsung lihat ke depan. Dan kita kebetulan ini lagi di lantai 3. Nanti kita bisa langsung lihat ke bawah, ke lantai 1, ke parkiran. Seperti itu. Kalau dilihat cukup luas juga ini kamar yang executive suite, dan pastinya nyaman karena suasananya lebih private. Kita mau sama ngajak keluarga, mau ngajak teman-teman ke sini, lebih enak, liburannya jadi lebih seru karena kamarnya luas. Terus aksesnya banyak juga, ada AC-nya sendiri di sini, jadi bisa lebih adem. Ada kamar mandinya sendiri. Terus banyak juga kursi, tempat duduk, sofa di sini tersedia banyak, jadi lebih enak kalau kita mau kumpul-kumpul, mau ngobrol-ngobrol. Nah, untuk kamar yang seluas ini dan sebagus ini,
itu dibanderol di harga 800 sampai 900 ribu. Kita sudah bisa menikmati kamar ini untuk per malamnya. Gimana nggak? Tertarik nggak untuk nginep di sini? Pastinya dong. Oke, ikutin terus keseruan kita menjelajahi hotel Prime Royal. Ya, kembali lagi bersama saya Conan Ferdinand. Saya di sini tuh akan mereview hall yang ada di Prime Royal Hotel Surabaya. Ya, sebelum itu mari kita cek dulu ya tempatnya. Nah, sini bisa dilihat ya ruangannya. Wow, cukup luas juga ya teman-teman. Sini kita bisa lihat tuh udah lampunya. Di sini mungkin bisa buat panggung untuk musik. Biasa tempat ini juga digunakan untuk acara pernikahan ya salah satunya. Dan dia difasilitasi oleh sound system yang ada di sini. Terus juga sudah tersedia AC juga di sana. Kemudian juga ini udah disediakan panggung dan kursi untuk duduk ya. Di sini kita lihat dulu ada ruangan meetingnya juga. Di sini ya teman-teman. Bisa ruang meeting ini tuh suaranya juga sudah lumayan kedap ya. Dia bisa untuk namanya meeting perusahaan dan lain-lain ya. Ini biasa ruang VIP dikatakannya di sini. Oke, kita kembali lagi ke ruang ballroomnya. Ya, sini ya cukup luas juga ya teman-teman. Di sini biasa buat untuk orang masuk ke sini kisarannya sekitar bisa untuk 300 orang sampai 350 orang. Cuman karena pandemi Covid ini biasa ini cuma bisa sampai 50-an ke atas. Pernah juga acara sampai 450 orang sampai dilakukan 4 sesi di sini. Ya. Sini juga udah ada ruang untuk khotbah, mesbah juga bisa untuk dijadikan gereja juga bisa di sini. Oke guys, sekarang kita sudah selesai untuk review di Prime Royal Hotel ini. Yang terakhir ini ruangan hall sudah selesai. Sekarang kita mau turun ke lantai 1. Kita juga nggak lupa mau ucapin terima kasih buat staf hotel yang ada di sini, yaitu Mas Anam yang sudah nganterin kita, menemani kita selama kita mereview di hotel ini. Oke, jangan lupa ikuti terus di YouTube channel ini karena kita masih akan nge-review hotel-hotel lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah menarik. Stay tune. Dadah. Bye. Ya, kembali lagi bersama saya Conan Ferdinand. Saya Daniel. Saya Angel. Ya,
kita di sini akan mereview tentang Hotel Prime Royal ya, betul sekali. Yang tadi sudah kita review tadi. Untuk kelebihan dari saya tuh, kelebihannya dia tuh karena sudah termasuk hotel yang murah, dia punya harga yang cukup terjangkau dari 200 sampai untuk yang suites-nya saja cuma sekitar 600-700, dan itu udah bisa dipakai untuk 4 atau 5 orang lah kisarannya. Tapi mungkin untuk kekurangannya, waktu di resto tadi kita makan juga tempatnya sebenarnya rada kurang bersih, bahkan tadi juga ada banyak nyamuk waktu ngehinggap di saya juga, dan juga makanannya juga cukup simpel saja. Makanan juga yang saya pilih dia di microwave gitu, seperti itu. Untuk ke Bapak DC. Oke, nah kalau dari aku sih, pertama dari kelebihannya ya sama sih, sama kayak Conan. Kalau aku gini sih mikirnya, tak pikir hotel budget itu cuman hotel yang ada macam kamar, tipe kamarnya cuma satu sama semua. Tapi ternyata di Wisprime, kok Wisprime, apa namanya, Prime Royal, ya ampun, Prime Royal ya, di Prime Royal ternyata ada sekitar 6 tipe kamar tadi ya. Terus itu harganya juga macam-macam, terus kapasitas ruangannya juga macam-macam. Itu ternyata aku cukup kaget dan cukup ya satu hal yang positif menurut aku, karena ada tipe kamarnya yang berbeda-beda dan harganya juga cukup terjangkau. Kemudian dari fasilitas lain juga ada kolam renang. Nah, tak pikir hotel budget itu ya cuman hotel yang isinya cuma ada kamar-kamar gitu. Ternyata di sini itu ada fasilitas kolam renangnya juga yang bisa diakses sama orang-orang yang menginap, bukan orang-orang umum. Ternyata tadi aku sempat tanya gimana kalau orang-orang di sini bisa akses kolam renangnya, ternyata hanya untuk orang-orang yang menginap di hotel. Kemudian ada di toilet juga. Nah, toiletnya itu ternyata cukup bersih, meskipun harganya lumayan terjangkau, tapi juga ada fasilitasnya, toiletnya cukup bersih. Kemudian di restoran, untuk restorannya sih makanannya oke, enak ya, meskipun cuman di microwave ya, tapi untuk rasanya ya bolehlah menurut aku. Dengan harga 28.000 sampai 30.000 yaitu lumayan sih. Kemudian untuk minusnya, yang pertama yang aku lihat sih dari awal datang, tempat parkirnya itu ternyata kapasitasnya kecil kalau yang aku lihat. Kemudian kita tadi masuk tidak terus disalami juga gitu. Iya bener, jadi nggak disalami. Nah terus hal yang penting, karena sekarang kan COVID ya, tadi aku lihat masih banyak staff-staffnya yang nggak pakai masker, dan dia juga mungkin nggak tahu sadar apa enggak ngomong sama kita tanpa pakai masker. Nah contohnya ini nggak pakai masker sekarang. Oh, lupa. Oh iya. Kan ini di ruangan tertutup, Iya, betul. sudah lama. Nah, menurutku sih hal-hal seperti itu yang perlu seenggaknya mereka kan juga pasang tuh poster-poster yang pakai masker tapi ternyata mereka sendiri masih banyak nggak pakai masker. Oke, lanjut. Nah, tadi itu masalah prokes ternyata menurut kami masih kurang di sana. Terus tadi di restoran itu benar juga ada, untuk kita makan ada nyamuk-nyamuk juga yang di situ. Terus meskipun di hotelnya kita lihat banyak AC-nya, tapi ternyata kok cukup panas sih menurutku. Dengan hotel yang AC-nya segitu banyak dan dinyalakan ternyata panas juga. Terus ada lagi nih, tadi waktu kita makan, kalau nggak salah dengar ada di bagian resepsionis gitu banyak orang-orang ngomong, terus menurutku ada keluar kata-kata yang nggak pantas gitu loh. Menurutku, aku sempat dengar, dan menurutku sebagai staf hotel, orang yang melayani tamu, terus terdengar ucapan-ucapan seperti itu, menurutku kurang pantas. Iya, kurang profesional, betul. Sama waktu kita sepanjang kita nge-review, mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman dengar di video ada suara-suara musik, suara-suara lagu-lagu TikTok. Nah itu menurutku sesuatu yang kurang profesional lah dilakukan sama staffnya. Waktu ya memang mereka
mereka juga menemani kita, melayani mereka dengan pelayanannya bagus. Cuman ketika kita lagi nge-review satu ruangan, kita nge-review satu tempat, ternyata mereka asik main HP, terus maskernya di dagu kayak gini, terus ya sambil ngomong-ngomong sama kita, sambil lihat WA gitu, terus sambil jawab. Ya mungkin buat, kalau aku pribadi yang lihat itu sebagai satu yang nggak profesional, meskipun aku digituin nggak apa-apa, cuman mungkin ada beberapa orang tertentu kadang tuh yang tidak nyaman juga seperti itu. Iya betul, kalau aku masih bisa ngeliat, masih bisa, oh ya udahlah. Tapi kalau orang-orang lain ya nggak tahu ya gimana. Terus dari fasilitas lain-lain udah cukup oke sih menurut aku. Kalau dari Angel gimana, Angel? Kalau dari aku nambahin untuk fasilitasnya itu ada ballroom, itu ballroomnya juga cukup luas, juga disatukan dengan meeting roomnya. Terus untuk area parkirnya juga cukup luas, untuk fasilitas kamarnya cukup lengkap dan bersih dan juga rapi juga. Untuk keamanannya menurut saya di hotel ini juga lumayan strict gitu. Juga untuk prokesnya, apalagi waktu di pintu masuk juga tersedia hand sanitizer. Kalau kekurangannya dari saya tadi di lantai 1 waktu review deluxe room kalau nggak salah, itu untuk pencahayaannya lampunya itu kurang terang. Ya iya. betul. Jadi kayak cukup gelap gitu di lorongnya. Kalau itu dari aku sih. Banyak juga ya sebenarnya, kita lihat juga bangunan ini tuh sudah sebenarnya kurang terawat juga. Iya. Sudah perlu banyak perbaikan sebenarnya. Ya memang ini sebenarnya cukup maklum karena bangunannya ini sendiri juga sudah berumur lebih dari 10 tahunan lah. Ya. Jadi ya kita cukup bisa maklumi, dan juga memang karena sudah cukup lama handle ya, memang jadi perlu banyak perbaikan. Bahkan dari pihak yang pengelolanya saja juga ya sudah bilang seperti itu, perlu banyak yang diperbaiki dari sistem sampai juga ke pembangunannya. Ya, kalau dilihat tadi kan di tembok-temboknya masih ada berapa kayak kebocor, ada yang bocor, terus di atap-atapnya ada yang rusak, terus ada di meja-meja yang bagian kayunya tuh sudah mulai rusak. Nah itu sih menurut yang kelihatan mata ya, yang kelihatan mata dan perlu perbaikan. Tapi untuk kamu sendiri, kalau dari 1 sampai 10 ratingnya berapa? Kalau aku pilihnya mungkin 7 dari 10, karena ya, saya coba bisa maklumi juga memang karena sudah bangunan lama juga ya. Dari Angel 1 sampai 10 berapa, Angel? Kalau aku 7,5. 7,5. Aku berapa ya? Aku ya sekitar ya 7 lah, karena masih ya ada kelebihannya juga, dari kamarnya ada kekurangannya. Ya Pasti dia luas. betul. Itu dari salah satu kelebihannya dia. Ya, terus fasilitasnya cukup lengkap juga ternyata. Kita kaget ada hall, ada kolam renang, ada restorannya juga yang masih beroperasi. Itu keren. Nah, oke, kita sebentar lagi nih mau lanjut untuk review-review hotel budget yang ada di Surabaya. Ikutin terus keseruannya, stay tune, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu semua. Dadah. Dadah.